Gimana apa kesannya? Apa? Bagaimana kesannya dengan balago kan tadi kalau Ridho belum pernah belajar balago akhirnya anaun sih. Pokoknya balago itu ilmu yang mudah, ilmu yang renyah, manis, pokoknya bikin ketagihan untuk belajar. Jadi kalau udah masuk balago level 1, lanjut gitu. Dan balago itu bukan ilmu yang jauh dari hidup kita pakai sehari-hari waktu kita ngobrol. Ya. Nah, kalau Hisham nih yang udah pernah belajar balago gimana kesannya? Balago tuh ilmu yang kayak apa ya? Kayak biasa aja gitu sih, kayak ngalir aja. Apa bahasa dipakai sehari-hari. Hmm. Oke, oke, Soalnya kan oke. tergantung lingkungan juga, sana kan juga pondoknya pondok modern, pondok bahasa, pondok atau apa Hmm. gitu. Jadi campur sama pelajaran-pelajaran kayak IPA, IPS itu udah masuk semua, fisika, kimia. Jadi keganggu kita Hmm. saja, nggak fokus ke kayak balago, sorof, nahu gitu, jadi kayak nggak fokus. Makanya kan agak sih nyesel juga sih nggak merhatiin balago gitu. Soalnya juga dari lingkungan sana dan gurunya juga kayak kurang mendukung saja. No. Oke, oke, oke. Pokoknya setelah ini semangat ya. Tadi kan udah menyesal nih. Udah belajar Iya. balago di Mahat tapi kurang perhatikan. Nah, berarti abis ini lebih semangat dan jangan lupa merajah dulu. Ya. Mungkin di Mahat kan ada beberapa kitabnya. Nah, kitab yang Nasya tadi di grup Taisir Balago itu benar-benar yang paling mudah. Jadi dia benar-benar satu kitab udah 3 ilmu, ilmu ma'ani, bayan, badi. Jadi yang versi simple banget tapi itu udah cukup buat bekal kita masuk ke balago. Baru nanti kita upgrade lagi ke level selanjutnya. Oke, pokoknya langsung download dan coba dibuka kitabnya ya. Ya. Pokoknya nanti pelajaran pertama yang akan kita bahas adalah apa sih balago itu, apa bedanya kita belajar balago, nahwu, sorof. Terus kenapa balago itu ada 3, apa bedanya ilmu ma'ani, bayan, badi. Kenapa nggak ya udah ilmu balago aja, kenapa harus ada ma'ani, bayan, badi juga bisa. Terus yang kita pelajari juga sebenarnya apa sih tujuannya kita belajar balago, kan balago ya belagu artinya sampai nih, yang sampai apa, sampai kemana gitu. Ya. Jadi yang sampai itu makna yang di otak ke pendengar. Kalau pendengar kita tuh paham gitu loh, apa yang mau kita sampaikan di otak kita tertransfer semuanya difahami, bahkan ada pengaruh. Misalkan ada penceramah nih, penceramah tuh susah loh ya. Ngobrol sama penceramah kalau yang diceramain ibu-ibu, anak-anak, anak muda, orang tua beda lagi gitu kan. Bisa nggak sih kita menyampaikan contohnya ini ceramah tentang sedekah. Orang dengar ceramah kita tuh langsung ngeluarin semua yang di tasnya gitu. Kita ceramah tentang hari kiamat, semuanya langsung nangis, semuanya langsung tobat gitu, langsung insyaf. Nah itu berarti dia udah ngena banget gitu. Jadi datanya orang yang balik itu ya penceramah gitu, atau motivator-motivator yang kalau kita dengerin motivasinya itu langsung tergerak gitu. Motivasi bisnis, motivasi belajar langsung belajar. Itu sebenarnya dia outputnya Balago kayak gitu. Tujuannya kita belajar Balago, praktekkan, kita tahu teorinya terus kita praktekkan. Susah loh ngomong itu, ya gak? Butuh gitu Ya. ya, Balago ya. Tamam ya Hisham, ya terima kasih udah kesannya tentang Balago, udah pernah belajar Balago. Pokoknya di sini Ya. teman-teman udah denger kan kalau Hisham udah pernah belajar Balago. Jadi nanti kita kalau dan Hisham udah janji mau murojaah, jadi nanti kalau kita ada madah-madah yang oh Hisham udah pernah ngulangi nih, coba Hisham gimana ini maksudnya madah ini gitu. Kayak semangat ya Wah. murojaahnya. Yang orang yang baru yang kalian yang baru belajar juga tetap semangat. Di sini Hisham milih mau jadidnya untuk ba'da duhur atau ba'da maghrib. Ada duhur boleh sih. Tamam, tamam, tamam. Jadi kalian wajib koilulah nanti. Koilulah dulu yang setelah 11 sampai duhur. Jadi nanti ba'da duhurnya fresh lagi ketemuan. Ya. Oh ya, ba'da duhur di sini tuh nanti bisa jam 1 ya atau setengah 2. 1 aja sih. Jadi kalian udah koilulah, terus nanti udah makan siang, terus baru kita belajar fresh. Oke, jadi bagus sih kalau duhur karena nanti kita kayak ini kan belajar balago itu kalian dari bangun tidur sampai duhur itu apa aja yang kalian katakan dalam sehari-hari. Ada nggak sisi balagohnya? Kalian udah menggunakan tasbih belum dari tadi bangun tidur sampai sampai kita ketemu duhur gitu kan. Nah, kalau jam 7 kan baru banget pagi belum banyak yang kalian omongin gitu. Nah, jadi belum syagol untuk praktek kayaknya. Bisa jadi ya. Oke, tamam ya Hisham. Ya Ya. lanah tu ila. Ada yang mau disampaikan lagi Hisham? Jelas sih, cukup. Maaf. Tamam. Nah tu illa Superman. Ya Superman syabakah jayida, kuaisa kita. نعم أستاذ Kita mikrofon. Tamam. Ta'alam ta balago ya Superman. نعم تعلمت في معهد السلفي Babakan Ciwaring Cirebon.
Cirebon. Oke. Iya. Sundawi, Jawi. Jawi. Iya. Jawa mana? Aina hada Jawa. Bitobet. Indramayu. Oh, Indramayu. Indramayu. Di Jawa-Jawa. Kirain mau ke Jawa Syarki atau Gusto gitu. Salah. Oke, jadi gitu ya. Sudah pernah belajar dan belajarnya BI kitab nih. Satu. Baru satu. Baru satu di ilmu ma'aninya dulu. Dua, ilmu ma'ani sama ilmu bayan. Oke, jadi nanggung tinggal satu lagi yang ketiga ilmu badi ya. Iya. Dan kitab yang Ana share di grup udah semuanya itu nanti. Oke, gimana kesannya sudah belajar ilmu ma'ani dan bayan balaghah tuh kayak apa? Biar teman-teman yang lain bisa tahu, kita sharing dulu nih. Jadi biar kita lebih mengenal balaghah dari sisi tiap orang. Terus nanti Ana juga bakal apa sih balaghah bagi Ana gitu kan. Apa definisi balaghah bagi kalian gitu jadi. Gimana Suparman kesannya udah pernah belajar balaghah di ilmu ma'ani dan bayan? Ya kesannya sih enak ya belajar balaghah, cuman belum Tuh, enak terlalu ya kalian dengerin, enak terus. cuman belum terlalu paham betul-betul gitu Ustazah. Jadi ya butuh mungkin nanti pengulangan. iya, mungkin nanti insya Allah tak di program ini bisa lebih baik lagi mungkin balaghahnya. Amin, 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 amin. Ya, Ana juga kan gini nih, Ana belajarnya balaghah nih. Jadi Ana harus berusaha dong mengaplikasikan ilmu balaghah ini. Jadi Ana harus bisa mentransfer apa yang di otak Ana ke otak kalian dan kalian harus terpengaruh dong. Oke. Oke, itu ya. Jadi butuh murajaah itu intinya. Yang udah pernah belajar butuh murajaah. Download kitab yang di grup WA itu dan buka ya. Iya. Oke, di sini Suparman mau pilih mau jadid yang mana nih? Ba'da Dhuhr atau Ba'da Maghrib? Ba'da zuhur. Ba'da Dhuhr, alhamdulillah. Tamam. Ada lagi yang disampaikan tentang balaghah atau ingin bertanya apa gitu? Maaf ya Ustaz. Mafish, tamam. Yalla, syukran ya Suparman. Nah, tuh ilah Muhammad Fazmi, ya kan? Belum kan Muhammad Fazmi sama yang Asar sama Nafila ya. Ya Muhammad atau Fazmi panggilannya? Fazmi Ustazah. Fazmi. Ya Fazmi, ta'alam tabalaghah? Naam Ustazah. Pernah belajar di pondok Ustazah. Oke, di pondok mana? Ana di pondok Salafi juga Ustazah di Agam Sumatera Barat. Sumatera, tamam. Balaghahnya pakai kitab apa nih? Kitabnya ya kitab Jawharul Maknun Ustazah. Cuman Jawhar Maknun, alhamdulillah. Semua ini Ana waktu itu nggak apa kali tentang balaghah ini, nggak mendalami kali gitu. Berarti udah ada penyesalan nih habis ini harus mendalami ya. Karena sebenarnya bahasa Arab tuh gitu. Kayak kita nyelam ke lautan ya. Kalau kita semakin dalam semakin indah kan. Kalau masih di awal-awal tuh kayak susah. Tapi semakin dalam tuh semakin indah. Jadi harus mendalami nih konsepnya. Terus gimana Fazmi? Memang kalau rasanya kita belajar ilmu nahwu Arab tanpa balaghah memang kurang kali itu Ustazah. Memang balaghah ini unik lah. Pembantu nahwu. Menarik loh sebenarnya ya. Jadi kita harus tertarik loh. Oke. Gimana lagi? Ini yang dipelajari kemarin di ilmu ma'ani bayan badi semuanya atau baru beberapa bab gitu? Di ilmu ma'ani bayan saja badi masuk bentar aja itu sudah. Artinya nggak sampai gitu. Nah, jadi kalau ibarat baru masuk rumah, kita baru ngelihat terasnya apa udah buka pintu, udah ngelihat isinya belum? Lihat itu pakai tasbih lagi ya kita ya. Tadi di sini Fazmi udah pakai tasbih loh. Ya kan? Tasbih. Dia ilmu badinya tuh baru apa tadi yang dikatakan ilmu badinya baru lihat-lihat rumah ya. Ya kan baru lihat-lihat rumahnya gitu. Ngintipnya kurang jauh lagi nih. Nah, habis ini kita buka pintunya, buka jendelanya, ngelihat semua ruangannya, terus ternyata ruangannya bagus banget gitu. Kan semakin kepo ke dalam, lihat dapurnya, lihat tamannya gitu. Lebih baik lagi kita nginap di situ gitu. Iya, tambah apa betah ya enggak? Jadi kita harus betah ya. Jadi kita harus kepo pokoknya intinya. Kalau kita belajar tuh emang harus punya kepo dulu. Ini tuh ilmu apa? Indahnya di mana? Gimana cara kita pakai ilmu ini gitu.
Jadi kita akhirnya kepo naik level gitu. Karena semua ilmu itu ada tadarusnya ya, mulai dari level 1, 2, 3 gitu. Kalau di Azhar kita talaki di masjid itu kita mulai dari tamhid dulu, marhalah tamhidiyah gitulah, sampai nanti ke muntahi gitu, sampai udah bisa marhalah tahsil ilmu gitu. Jadi emang yang namanya ilmu bahasa ya, itu kita diajarkan di Khodidatul Ulum di Azhar itu ada ilmu alat sama ilmu makosid ya, karena pernah dengar kalian ya, ilmu alat tuh ya, alat itu nanti ada lugawi ada akli. Kalau ilmu alat lugawi ya udah, nah itu ilmu alat yang kita gunakan nanti ilmu makosid. Jadi ini masih saja hafalan atas bihu al-majaz lancar banget, tapi buat digunakan masuk ke ayat Al-Quran, masuk ke lafaz-lafaz masih bingung gitu kan. Enggak, jadi ini ilmu alat lugawi ya, ingat-ingat. Kemudian nanti kalau ilmu alat akli ya kita belajar mantik ya, terus kita belajar ulumul Quran, ulumul Quran, ulumul hadis dari asbab nuzulnya, nasi mansunya gitu. Nanti ilmu makosidnya kita di qawaid fikih, usul fikih sampai ke ujungnya nanti tasawuf. Ya, itu nanti ada banyak ilmu ya. Oke, jadi kita harus kepo sampai di ilmu maqasid itu nanti. Nah, apalagi kalian biasanya kalau di Yaman belajarnya kan pasti fikih. Ya. Tapi kita bisa dapat fikihnya Yaman di Azhar, jadi karena Habib ngajarnya di Azhar. Habib Ahmad. Atau syekh-syekh gitu lah, Mas. Jadi kita ke Azhar udah dapat ulama Yaman. Ya. Tapi kalian insya Allah langsung ke Yaman ya. Oke, tamam. Fazmi tadi udah ilmu ma'ani, bayan, kemudian ilmu badinya baru ngeliat ini ya, dari luar rumah. Oke, Fazmi, satakut mau'id ba'da duhur atau ba'da maghrib? Setelah zuhur lah saja, soalnya setelah maghrib tuh ana kegiatan juga di pondok, mengabdi di sini. Setiap ba'da Iya. duhur. Kalau ba'da maghrib apa? Ba'da maghrib, soalnya ana di pondok saja. Sudah maghrib itu banyak kegiatan gitu. Oh, Cuma tamam. Ba'da kalau duhur insyaallah. nggak bisa ya sudah zuhur nggak apa-apa, sudah maghrib ana usahakan juga. Tadi udah 4 orang kan ya, semuanya milih ba'da duhur insyaallah. Oke, jadi jangan lupa qaidah dulu ya, jangan yang pas Ana nih kalian nggak bikin alarm terus telat masuknya gitu kan, kita udah bertujuh doang nanti krik ya kan. Terus balago itu kan dia silsilah gitu, maksudnya kalau kita udah paham tasbih nanti kita tahu bedanya tasbih sama majaz. Kalau kita udah paham majaz kita paham kinayah. Nanti kalau dia telat masuknya, terus kalau nanti ada yang goib gitu kan, terus males ngelihat record, nah ntar nggak nyambung gitu. Kan kalau kita loncat gitu ya dapat ilmunya, tapi kan nggak berantai gitu jadinya. Oke gitu ya. Tamam, Fazmi, ada lagi yang disampaikan? Izin Ustazah mau bertanya. Ya, tafadhol. Untuk mempelajari balaghah ini kita baca kitabnya, sistem baca kita atau ringkasannya saja Ustazah menjelaskan? Kan pertanyaannya gini, kayak seakan beda nih. Kita baca kitab atau ringkasan? Buku yang di Taisir Balaghah itu udah kayak ringkasan. Jadi kita baca kitab tapi itu udah ringkasan. Oh, gitu. Bayangin 3 ilmu di satu kitab loh. Jadi isinya itu cuma kayak gini nanti. Amsilah, terus kaidah, tamrin, amsilah, kaidah, tamrin. Itu jadi simple banget. Karena itu cocok banget buat kita yang belajar online dan itu memang yang dipakai di Muqarrar di Yaman ya. Kalau di Azhar sih nggak pakai itu kita. Karena di Azhar kan kita masuknya ke kampus. Kalau kampus kan itu udah hilaf gitu kan. Jadi udah pakainya Bughyatul itu. Nah, mungkin yang Taisir ya SMP gitu atau SD juga kurang tahu sih. Ini cocok belajar online buat mau cocok banget pokoknya. Kalau masuk tuh langsung dikasih tahu apa sih bedanya ilmu ma'ani bayan badi. Langsung to the point ke intinya. Langsung, jadi itu cukup satu pertemuan tuh buat bedain ilmu ma'ani bayan badi, buat memahami apa itu fasahah balaghah. Karena itu simple buku ini dan langsung ke inti-intinya. Jadi buku ini udah, kalau pertanyaannya kita baca buku apa baca hulasah, buku ini udah kayak hulasah. Jadi dua-duanya isbat, maksudnya dua-duanya iya. Baca kitab iya dan kitab ini udah kayak hulasah. Simple banget, kalian kalau baca per babnya itu cuma 1,5 halaman gitu. Dan banyak tamrinat, jadi kita bisa aplikasiin apa yang kaidah yang udah kita baca gitu. Nggak banyak takrifat, udah pokoknya kalau kita udah terbiasa baca amsilah dan ngerti maksudnya, kita udah bisa bikin takrif sendiri sebenarnya.
Oke, tapi kita baca tarif dari ulama lah ya. Gitu. Ini simpel banget kitabnya. Dan langsung diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Waktu kita ngobrol sama orang, dia bilang kayak gini, kita bilang kayak gini, itu artinya apa? Kayak gitu jadinya. Langsung banget. Ke intinya. Gitu. Makanya seneng banget karena waktu mukorornya kitab ini. Ini enak banget. Apalagi kita online kan. Kalau kita belajarnya belibet gitu. Kapan selesainya gitu kan. Orang di Azhar aja belajar ngaji Bughyatul Idohnya 4 tahunan gitu baru selesai. Sama Syafati itu. Terus kalau yang Nahwu Syarif Ibnu Aqil 7 tahunan baru selesai. Nah, kita mau online berapa lama ya kan? Oh ya, kalian nih jumlahnya berapa pertemuan? Biasanya sih kalau nggak 14, 20 di markas. Berapa pertemuan? Ada yang tahu nggak? Atau nanti yang tanya ke adminnya deh. Soalnya baru di chat semalam juga, ini tuh malam banget. Jadi Ana baru tahu jadwal pagi ini jam 7 tadi pagi pas mau tidur. Untuk ada kan kata di banyak di ilmu Ani bisa 1 pekan aja 5 pertemuan aktif terus pekan terakhirnya banget itu ilmu body 2-3 pertemuan karena body cuma 2. Oh, suaranya nggak jelas. Apa? Gimana suaranya masih nggak jelas? Sebenarnya emang posisinya lagi agak jauh dengan wifi. Oke, sekarang sudah jelas. Wadah jemaah. Kita nanti Ana setelah tahu kita ada berapa pertemuan, ada ujiannya atau enggak, baru Ana susun. Misalkan kita per babnya bahas sampai berapa halaman atau berapa bab gitu. Dan sebenarnya Ana bisa tahu kita bahasnya berapa banyak tiap pertemuan itu setelah pertemuan pertama sih. Kalian cepat nangkap atau enggak gitu. Karena yang penting kalian paham, gak usah seberapa banyak gitu kan. Oke, kita itu ya, ada lagi yang ditanyakan, tadi kan pertanyaannya kita baca kitab semua atau gimana? Yang dibaca cuma apa? Amsilah, Qaidah, selesai. Amsilah, Qaidah, selesai. Oke, ada lagi yang ditanyakan. Ya, tadi kita baru sampai di Fazmi ya. Oke, sampai sini kita masih menentukan pada duhur. Kemudian Nafila. Nafila ZM. Nah, Ustazah. Habibti. Kita yang mu'annas kita doang nih, yang mu'annas. Ya aja Budakar. Oke, Nafila ta'alamti balagoh? Sama, Ustazah. Oh, belum pernah. Sebelumnya belajar bahasa Arab-nya di mana? Di Ma'had Darul Rahman Depok. Ma'had Darul Rahman Depok. Ini pondok tafid atau pondok bahasa atau kutub turos? SMA IT, tapi bilingual juga. Oh, bilingual juga. Berarti belajar lugah Arabiyahnya udah, nahwu sorofnya, tapi belajar balagohnya belum, baru ini. Iya. Sebenarnya lebih mudah lagi sih memang kalau kita belajar balagoh itu kalau nahwu sorofnya udah tamam gitu, karena kita udah bisa baca harokat yang benar sesuai i'rab di nahwunya dan kita tahu dia bentuk apa di sorofnya. Ya. Karena nanti kita juga belajar yang namanya mustaq dan yang ghairu mustaq ketika masuk di isti'aroh, karena nanti isti'aroh ada dari yang mustaq atau ghairu mustaq. Nah, kita tahu mustaq ghairu mustaq kalau udah belajar sorof gitu. Jadi memang penting banget kalau udah belajar nahwu sorof pasti lebih mudah lagi belajar balagohnya. Oke, itu ya. Berarti udah belajar lugah Arabiyah tapi balagohnya belum. Dari yang kita obrolin dari tadi pertama sampai sekarang, udah ada gambaran belum tentang balagoh itu ilmu apa? Kan tadi udah banyak beberapa cerita tentang balagoh nih. Udah ada gambaran ya walaupun belum belajar balagoh? Iya. Ya. Oke, kemudian mau ngambil mau'id di ba'da duhur atau ba'da maghrib? Ba'da maghrib. Ba'da maghrib, ba'da duhurnya nggak bisa kah? Nggak bisa karena lagi ada ngajar. Oh, lagi ada ngajar. Jadi ba'da duhurnya ngajar, ba'da maghrib bisa. Terus kalian lainnya udah full ya dari pagi sampai duhur, asar sampai maghrib. Oke, berarti kita tampung dulu ya, Nafila pilihnya ba'da maghrib. Nanti kita diskusikan. Kalau yang tadi milih ba'da duhur, maghribnya bisa apa enggak? Oke, karena Nafila nggak bisa duhurnya. Ngajarnya duhur jam berapa sampai jam berapa? Jam setelah zuhur sampai jam 4 kira-kira. Oh, tamam. Padahal kalian ada yang kelas sore yang ba'da asar kan? Iya.
Ada yang kelas Ba'da Asar di jadwal itu. Kurang tahu Ustazah. Oh iya, kalian belum lihat jadwalnya. Jadi lihat jadwal kalian itu sehari 5 madah tuh. Dari jam 7, 8, pertama 8, 9, 9, 10, 10, 11. Terus yang terakhir satunya itu sore-sore, asaran. Sampai mau maghrib apa ya, jam 4 ke jam 5 apa setengah 5 ke setengah 6 gitu. Jadi Ana lihatnya. Oke, kita tampung dulu ya Nafila ya, karena pada duhurnya ngajar. Oke. Kemudian yang terakhir, yang namanya belum tertulis di settingnya. Yang pakai laptop Acer. Siapa namanya? Enta Maya. Oke, udah buka mikrofon ya. Oke, Mas Muka. Siapa namanya? Yang pakai H. Hambali Ustazah. Hambali siapa? Hambali Fakot. Oh, Hambali Fakot. Oke, ya Hambali. Ta'alam tabalago. Naam, ta'alam tu balawa fil ma'had takalam institut Farik. Takalam Institut. Kayak nggak asing sih Ana. Di mana? Pare? Alim Ustadz apa namanya? Hiya Ulumuddin. Oke, balagonya pakai mukoror apa? Mukorornya takalam itu atau ada kitab khusus? Kayak ringkasan gitu sih. Oh, ringkasan. Ya, ya. Di ilmu ma'ani, bayan, badi, semuanya tamam? Lama Ustazah. Ya apa? Bayan Fakot. Bayan fakot. Oke, berarti tinggal lanjut. Oh, berarti mulai dari ilmu, emang ada sih yang mulai dari ilmu bayan dulu, baru ma'ani, baru badi. Tapi yang anak pelajari di Azhar kita mulai dari ma'ani dulu. Karena gini, kalau kita tasbihkan nih, kalau kita samakan ilmu balaghah yang 3 itu, ma'ani, bayan, badi, dengan penjahit ya. Kita kalau mau jahit baju mulai dari apa dulu nih? Coba jahit baju Bahan mulai ya. dari apa? Dari apa? Bahan ya. Nah, habis itu apa dulu? Habis bahan deh. Ngukur badan, miqyasul jism ya kan? Nah, ngukur nah. Sebenarnya kita ngukur badan dulu sih, soalnya kalau kita udah tahu ukuran badan, tahu bahannya mau 3 meter, 4 meter, misalkan anak tinggi nih, oh harus 3 meter lebih. Kalau 3 meter kurang bahan ntar kan. Oke, jadi yang pertama miqyasul jism. Miqyasul jism tuh kayak di ilmu ma'ani. Kenapa? Karena ilmu ma'ani itu kita ngelihat muqtadal hal, lihat sikon. Kita ngobrol sama bayi, beda sama ngobrol sama nenek-nenek. Kita ngobrol sama remaja, beda ngobrol sama balita, ya kan? Kita ngeliat muqtadal hal sikonnya. Yang kita ajak ngobrol, dia tuh posisinya lagi sempit, senggang, longgar, atau buru-buru. Dia seorang yang seperti apa, gitu, apa yang dia butuhkan, dia punya maklumat dihniyah apa, itu sama aja kayak kita ngukur badan. Itu di ilmu ma'ani. Makanya mulai dari ilmu ma'ani dulu, gitu. Ilmu ma'ani karena ngukur badan dulu. Baru di ilmu bayan. Ilmu bayan tuh kita milih kan. Setelah kita tahu sikon, kita bakal ngungkapin makna yang di otak, kita transfer ke lawan bicara tuh pakai tasbih, majaz, atau kinayah. Sama aja. Kita udah punya miqyasul jism, udah punya ukuran badan. Nah, dari ukuran badan itu, mau kita bentuk jadi gamis, apa mau kita bentuk jadi tunik, ya, atau mau bentuk jadi atasan bawahan, atau apa, kita kan banyak bentuknya. Jadi itu bisa, satu makna diungkapkan dengan tasbih, majaz, atau kinayah, kan gitu. Makanya setelah kita tahu ukuran badan, kita mau milih mau dibentuk apa gitu, di model apa. Baru ilmu badi terakhir, badi itu dihias. Kan nggak bisa kita hias dulu, misalkan dikasih renda dulu, kasih bordiran dulu, baru dibentuk mau jadi tunik, kan nggak bisa. Udah tahu bentuknya apa nih, jadi tunik misalkan, atau gamis, baru kita kasih renda, kita kasih bordiran, kita kasih saku, kita kasih pita, kita kasih outer, apalah gitu-gitu, baru dihiasnya kan terakhir, makanya ilmu badi terakhir yang ketiga. Jadi itu hujahnya yang Taisir Balaghah juga kita mulainya dari ilmu ma'ani dulu, karena kita tahu miqyasul jism dulu gitu. Atau kalau mau bangun rumah nih, bana, tadi kan kita samakan dengan khoyat ya, seorang penjahit. Kalau sama bana itu berarti kita tahu ukuran tanah dulu. Dari ukuran tanah itu baru kita pilih, dia mau jadi masjid, atau jadi rumah, atau jadi gedung, jadi hotel, jadi koah, jadi apapun, matbah, apa-apa gitu ya. Nah setelah itu baru dihias. Mau kasih kubah kalau masjid, kasih kaligrafi, kan nggak bisa hiasannya dulu gitu. Itu. Jadi paham ya tentang 3 ilmu itu? Baru cerita sedikit nih. Phantom. Oke. Jadi tadi belajarnya ilmu bayan dulu gitu. Kuais gitu. Ada beberapa juga di Gontor juga belajar ilmu bayan dulu.
Ilmu bayan setahun, 1 SMA, 2 SMA-nya baru ma'ani, baru badi gitu. Kalau yang di Azhar ilmu ma'ani dulu. Jadi emang itu udah khilaf ulama. Bayan dulu atau ma'ani dulu gitu ya. Karena balaghah sendiri baru lengkap 3 ilmu apa? Abad 7, bayangin jauh banget loh. Balaghah ada dari zaman jahili, yaitu kan para penyair hebat nih dari zaman jahili. Mereka hebat banget berbalaghah. Tapi tetap balaghah mereka, balaghah manusia, balaghahnya makhluk kalah sama Al-Qur'an kan gitu. Jadi balaghah ada dari zaman qoblal Islam. Tapi ilmu balaghah yang 3 itu ilmu ma'ani, bayan, badi baru ada abad 7. Perlu 700 tahun ya, lebih malah untuk membentuk 3 ilmu ini. Dan kan mereka tanpa teori itu udah pakai balaghah tiap hari. Nah, baru ketika disistematikan secara epistemologi, jadi ilmiah gini ngomongnya. Baru ini ilmu bayan, ini ilmu badi, ini ilmu ma'ani. Itu yang bikin 3 ilmu namanya as-sakaki. Gitu. Kalian kepoin ya siapa itu as-sakaki yang bikin 3 ilmu ini jadi sendiri-sendiri gitu. Jadi punya ruang sendiri-sendiri. Sebelumnya tuh Alkitab Sibaweh yang abad 2. Nah, itu isinya ada semuanya. Nahwu ada, balaghah ada, sorof ada. Jadi satu kitab. Baru setelah itu ilmu dipisah-pisah. Ini yang nahwu tuh yang bahas i'rabnya aja, yang akhir-akhir. Yang bahas sigohnya, wazannya itu di sorof aja. Kalau yang bahas tentang takdim takhir, yang punya makna-makna di ilmu ma'ani, pakai bayannya, suar bayannya apa di ilmu bayan, dihias dengan apa di ilmu badi, muhasinat badi'iyahnya lafat atau makna, itu baru masuk di ilmu balaghah gitu. Jadi perlu 700 tahun loh ilmu ini jadi 3. Oke, jadi makanya dari situ karena mana duluan nih ma'ani, bayan atau badi, kayaknya beda-beda juga. Ada yang bayan dulu, kalau tadi Hambali termasuk yang bayan dulu. Sama di Gontor juga bayan dulu. Atau pondok yang ikut manhaj Gontor juga bayan dulu berarti. Cuman waktu di Azhar kita ma'ani dulu dan buku Taisir Balaghah ini kita ma'ani dulu. Kalian searching aja ya di Google atau di YouTube. Mana nih yang mukodam takdim dari ilmu bayan atau ilmu ma'ani, banyak banget aroknya atau aqwal ulama di situ. Mana duluan nih kita bayan dulu atau ma'ani dulu gitu. Oke, tamam ya. Di sini Hambali mau ambil mau'id yang ba'da dzhur atau ba'da maghrib. Bisa semua sih itu. Bisa semua, alhamdulillah. Oke, Anda juga bisa dua-duanya kok. Tapi. Oke, kita naat aja ya. Kita tabi aja ya, kita followersnya nih. Oke. Ada yang mau ditanyakan Hambali atau yang lainnya tentang balaghah lagi? Kita baru perkenalan nih dan natafik an mau'id ya. Ada gambaran kan untuk yang belum pernah belajar balaghah atau yang udah pernah belajar tapi belum memperhatikan mudarisnya? Balaghah menarik gak? Ini ilmu yang keren banget loh. Alhamdulillah menarik kita karena diberi memperindah bahasa ya. Iya, biar kita tuh nggak bosan kita ngomong kayak gitu-gitu aja dalam sehari-hari ya kan. Apalagi cewek nih kan kita kasratul kalam ya, jangan kasratul kalam. Tapi bosan lah kita kalau ngomongnya cuma hakikoh terus. Sekali-kali lah pakai majas, sekali-kali lah pakai kinayah gitu. Karena itu lebih imajinatif dan yang lebih imajinatif atau yang lebih berkhoyal itu maknanya lebih dalam. Contohnya nih, Ana mau cerita ke kalian. Guru Ana yang ngajar balaghah tuh orangnya mulia banget. Jadi biasa aja Ustadzi Karimun. Kalian dengernya juga biasa aja. Coba kalau Ana bilang sama kalian, Ustadzi Kalbahri fil Karom. Ustadku bagaikan lautan kemuliaan lah. Pakai tasbih itu kan lebih mendalam. Kalian lebih bayangin, wah laut itu luas banget tanpa batas, dalamnya, luasnya. Berarti ilmunya luas banget. Nah kayak gitu kan. Jadi lebih mengena gitu artinya kemuliaan di sini. Tambah lagi pakai majas. Ana langsung bilang, ada lautan ilmu menjelaskan pelajaran depan kelas. Nah itu majas udah. Jadi kalian langsung dianya lautan ilmu, bukan yang kayak lautan ilmu lagi, lebih tinggi lagi kalian berimajinasinya. Beliau sendiri yang jadi lautan ilmunya, beliau sendiri. Gitu. Terus misalkan, Ana tambahin lagi pakai kinayah, Ana bilang sama kalian, Ustadzi kafirur rahmat, Ustadzi itu banyak asapnya. Kalau orang Arab, kalau dengar itu dia tahu banget mulianya, kalau orang Indonesia kan enggak ya. Maksudnya gini, banyak asapnya itu, orang yang mulia pasti banyak tamunya, ya kan? Kayak kalian deh kalau dekat rumah kalian ada ulama-ulama, kiai, habaib, pasti rumahnya ruang tamunya yang luas, yang banyak karpetnya sampai buat nampung banyak tamu dan tamunya nggak berhenti-berhenti karena tabarukan gitu-gitu. Tapi beda lagi kalau COVID ya kan nggak boleh. Jadi pasti orang mulia banyak tamunya, setuju kan? Setuju. Nah, kalau banyak tamu apa yang dilakukan oleh ahlu bait
oleh yang pemilik rumah sahibul baitnya? Nyuguhin Nyuguhin makanan. kopi. Nyuguhin makanan itu di dapur. Nah, zaman dulu dapur itu pakai api, kalau nyuguhin terus-menerus banyak asapnya, ya kan? Jadi kasrotu romat, kasiru romat banyak asap karena banyak tobeh. Kenapa dia banyak tobeh? Karena harus nyuguhin tamu. Kenapa dia banyak tamu? Karena saking mulianya. Apalagi orang Arab itu kan terkenal dengan ikramud duyuf gitu. Jadi makanya kayak ikonnya orang mulia itu yang dapurnya ngepul terus gitu seakan. Gitu, ya kan? Itu pujian buat orang yang mulia. Nah, akhirnya kan kita berimajinasi, wah dia mulia banget, banyak tamu. Dia terus nyuguhin tamunya nggak habis-habis. Itu orang Arab kalau muji kayak gitu. Ini kan kita lagi balagonya yang bahasa Arab. Kita bisa juga sih yang bahasa Indonesia kalau yang banyak tamu tuh biasanya orang mulia tuh apa ya, orang Indonesia tuh. Dia tuh orang yang halaman rumahnya banyak mobil, belum tentu juga sih. Mobil itu maksudnya tamu, enggak ya? Kinayah dalam bahasa Indonesia itu lagi contohnya panjang tangan. Waktu kita dibilang ada pencuri, itu biasa aja, kalimat hakiki, nggak dipoles pakai majas, tasbih, atau kinayah. Tapi waktu bilang ada panjang tangan, kita yang berimajinasi dulu nih. Dia itu tangannya panjang, ngambil sana sini gitu ya. Jadi beda ya panjang tangan konteksnya Indo sama Arab. Kalian tahu nggak? Kan kalau di Indo panjang tangan kan negatif kan, pencuri. Karena tangannya panjang terus bisa ngambil sana sini. Tapi kalau di Arab apa coba? Panjang tangan itu dermawan. Jadi kalian jangan nanti kalau imtihan dibilang tawilul yad, dibilang lisun. Oh ini Indonesia banget kayak tawilul yad itu artinya dermawan. Karena tangannya panjang suka mengulurkan rezekinya dia buat orang-orang gitu. Gitu ya. Jadi ada syair tuh gini. Tawilul yad kasirur romat ida masyata, apalagi juga lupa baitnya, udah lama gak baca kitab ini tawan ya. Soalnya ini kan kita di Februari itu balagoh ya, soalnya 3 bulan terakhir itu lebih ke persiapan ujian anak-anak yang ngambil Azhar, ujian termin 1. Kemarin kan ujian musim dingin mereka Januari. Jadi udah lama juga ngajar balagoh. Kasirur tawilul yad kasirur romat, apalagi ya, Rofiul Imat, nah gitu kan, Ida Masyata gitu. Jadi nanti kita balagoh juga kalau sama anak kita lebih ke baca syairnya, kadang pakai lagu juga, atau diarut kalau kalian pernah dengar gitu. Tawilul Imat, Kasirul Romat, Rofiul Imat, nah itu kan dia Tawilul Liat, nah itu lagi memuji gitu, orangnya udah mulia, dermawan gitu ya. Jadi jangan Tawilul Liatnya orang Indo ya. Itu kinayah loh itu. Karena bisa aja maknanya hakiki. Maksudnya maknanya asli, memang tangannya panjang, dapat rekor muri, tangannya itu 2 meter gitu, atau 3 meter gitu misalkan. Nah, tapi enggak, yang dimaksud bukan itu. Bukan panjang tangan makna hakiki, maksudnya ada kinayah. Itu dia suka mencuri gitu. Tapi kalau orang Arab bilangnya Tawilul Liat itu dermawan. Oke, kita udah lewat dari jam 8, tadi emang kita telat juga ya. Soalnya baru masukin grup, jadi ini grupnya yang mana gitu. Oke, berarti tadi ada beberapa dari kalian yang ngambilnya setuju duhur, ada juga yang maghrib gitu. Kalau Hambali apa tadi? Bisa dua-duanya ya? Tabi Ustazah. Oh iya ya, tadi ya kita naat aja ya. Oke, berarti karena nafila nggak bisa yang pada duhur, kalau yang tadi milih duhur bisa nggak ke maghrib? Maghribnya kok, misalkan ada kalian di Sumatera ya, berarti kan jam berapa? Beda, maghribnya agak mundur kan kalian. Mungkin kayak kita ngambilnya malam jam 7 deh gitu. Tapi itu di daerahnya juga belum isya sih. Soalnya sekarang maghrib isyanya agak mundur nggak sih? Jam 6 lewat tuh baru maghrib, jam 7 lewat baru isya. Tapi nggak apa, kita jam 7 mulai belajar. Gimana, bisa nggak yang lainnya? Kalau yang tadi ada kegiatan ma'had, gimana? Karena ini udah, kalau kan di sana jam 7, di Kalimantan kan udah jam 8 tuh habis isya. Oh iya. Jadi habis isya itu ada ngajar sudah sampai jam 10 di pondok. Jam berapa? Dari habis isya sampai jam 10 malam itu ngajar sudah. Oh gini, berarti gini opsinya. Kalau tadi anak cuma ngasih kalian 2 opsi kan, di duhur sama maghrib. Nah, kalau kita ngambil yang jam 11 gimana? Kan tadi nafilah yang nggak bisa pada duhur. Kalian kan belajar sampai jam 11 tuh yang sama ustadzah yang lain.
Nah, jadi Ana dibalik nih, bukan jam pertama, tapi malah jadi jam keempat, jam 11. Kalau yang jam 11 bisa berarti ya, Nafila. Ya, Jadi bisa. koilulahnya kepotong nih, koilulahnya nggak jadi kok. Tapi kalau udah ba'da duhur nggak koilulah. Nah. Gimana? Jadi kalau kita belajar jam 11 gimana? Bisa. Jadi lanjut terus nih kalian 4 jam, dari jam 8 sampai jam 12. Ini Ana ada kelas lain nih jam 8. Insyaallah Ustaz Ustaz. Oh iya, tas tati, tamam. Yang lainnya gimana kalau jam 11 berarti? Karena kalau malam ada kegiatan ma'had, kalau pada duhur ada yang ngajar, berarti kita opsinya jam 11. Bisa Ustaz. Oke, Insyaallah jadi nanti bisa. kalian pas banget ini. Kalian udah pemanasan nahwu, sorof, karena kalian jam sebelum Ana tuh yang jam 8, 9, 9, 10, 10, 11 tuh kalian nahwu sorof. Jadi pas banget kalian udah pemanasan nahwu sorof, baru banget baca belajar, terus kita masuk ke balago. Pertanyaan pas insya Allah. Jam 11 ya, tapi jangan ngantuk, jadi kalian jangan begadang. Oke, tamam, ada lagi yang ditanyakan, insya Allah fix mau baru jam 11. Ini semua hadir ya, berarti kita cuma berenam nih. Akid cuma berenam ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk boleh tanya di grup WA nanti ya. Insya Allah, nattafik al-mau'id al-jadid li jadwal fiqatil balago sana'khud as-sa'ahadi asyar. Khair biidznillah, ya Allah, semoga kita diberi Allah ihdinas siratal mustaqim, ya semoga kita diberi Allah kemudahan untuk belajar ilmu-ilmu Allah. Bismillah, kita mulai dari ilmu alat yang lugawi ini sampai nanti ke ilmu maqasid, ulumul maqasidah, sampai ke tasawuf insyaallah. Tamam, ada lagi yang disampaikan? Jangan lupa download ya kitabnya dan dibaca. Oke. Tamam ya, fix jam 11. Semuanya on kan ini? Nanti ada yang nggak tahu. Insyaallah. Oke, khair biidznillah ya. Nahtatim bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo, semoga yang kita di mukadimah di balago ini, belum mukadimah sih sebenarnya, baru perkenalan ya. Soalnya Ana butuh tahu gitu, kalian udah belajar balago atau belum? Kalian cuma murajah atau yang baru belajar? Oke. Rabbina nagahak ilal liqa nabda bukroh sa'adat. Jadi besok, bukroh besok ya. Besok hari Senin jam 11 ya. Kita coba. Khair insyaallah. Ilal liqa, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.